Majlis Ta'lim Musalla Al-Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita mampu melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, hadir dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga gerak langkah kita, duduk iktikaf kita, serta seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membaca dan membahas tafsir Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 230. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bihi abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan ar-riba, harta yang diperoleh dengan jalan riba, adhafan yang berlipat, mudha'afatan berlipat-lipat ganda, wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum supaya kalian tuflihuna menjadi orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini bahasanya berbeda dengan ayat-ayat yang lalu. Bahwa ayat-ayat yang lalu membahas tentang perang, ya, bahas tentang perang, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Tiba-tiba ayat pembahasan tentang perang ini dipenggal dengan pembahasan tentang riba. Maka ulama ahli tafsir memahamkan korelasi ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya tentu berbeda-beda pendapat. Tetapi pendapat yang lebih mu'tamad, pendapat yang lebih bisa dipahami korelasi terkait antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang masalah perang. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang hidup itu beraktivitas. Aktivitas hidup gerakannya adalah lewat biaya. Orang kita suka menyampaikan jer basuki mowo beo. Apa itu maknanya? Jer basuki mowo beo. Segala urusan dalam hidup seluruhnya menggunakan biaya. Hidup itu butuh ongkos. Maka kita hidup tidak bisa markos, tidak sekedar markos. Biasanya yang markos itu pengacara. Pengangguran banyak acara, maka isinya adalah duduk, makan, ngerokok, pulang dapat ongkos. Maka pengacara itu kaitannya dengan markos. Paham nggak itu Bapak Ibu ya? Pengacara itu bukan pengacara lawyer ya, tapi pengacara itu adalah pengangguran banyak acara. Ya kayak kita orang ini pengangguran dengan acaranya banyak. Ya. Masya Allah. Lalu pengacara itu butuh namanya markos, makan, rokok, ongkos. Ya ada kopinya, kalau rokok ya kopi ya, gitu. Ya. Nah rokoknya apa? Kalau ngopi yang enak disokam, disokam ya, bahasa gaul. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian ayat ini menjadi bagian penggalan dari tentang perang. Bahwa dalam peperangan itu butuh biaya, butuh ongkos. Bagi kaum muslimin di dalam perang sekalipun, pembelanjaan dan pembiayaan perang itu tetap harus diupayakan. Harta yang dihimpun adalah harta yang halalan thayyiban. Karena terkait dengan jihad di jalan Allah. Terkait dengan jihad di jalan Allah, kita sebagai kaum muslimin tidak boleh menghalalkan segala cara. Pokoknya kumpulin aja biaya. Mau duit dari mana, kayak mau ongkos dari mana, yang penting kumpul duit buat belanja persenjataan. Mau halal kayak mau haram, yang penting ngumpulin duit buat persenjataan perang. Nah ini kaitan perang itu kita juga harus memahami secara jelas dan gamblang. Perang yang dimaksud di zaman Rasulullah adalah perang dalam rangka i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Li'i'la'i kalimatillah artinya menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran ajaran agama Islam. Lalu dalam peperangan seperti pembahasan ayat-ayat yang sebelumnya, dalam perang Badar umat Islam menang.
dalam perang Uhud umat Islam kalah. Kekalahan umat Islam disebabkan oleh tidak mengindahkan atau mengabaikan ya komando dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemanah yang dari atas bukit melihat bahwa orang-orang kafir itu mereka kalah, mati, terpanah, ya, bergelimpangan, lalu banyak harta rampasan perang, ada pedang yang bagus-bagus, ada kuda yang gagah-gagah, kemudian mereka turun mengambil harta rampasan perang, ya, padahal sudah dikomando oleh Rasulullah jangan pada turun. Nah, ini salah satu bukti bahwa kekalahan umat Islam itu karena apa? Lengahnya dalam berjuang dari i'la'i kalimatillah, dari menegakkan agama Allah, menjadi hubbud dunia, menjadi cinta kepada dunia, mengejar keuntungan-keuntungan dunia, mengejar kekayaan-kekayaan dunia, melupakan tugas perjuangan yang sesungguhnya. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, bagian dari keterangan ini ada ulama yang memahamkan bahwa mengambil rampasan perang dengan cara-cara seperti itu padahal sudah dikomando oleh Rasulullah, maka diidentikan dengan memungut harta dengan cara riba. Karena itu kemudian ayat ini dikorelasikan ke sana terkait dengan masalah perang, kok tiba-tiba bicara tentang harta riba. Kemudian yang kedua, ya perlu saya jelaskan terlebih dahulu, riba itu apa? Riba itu adalah mengambil keuntungan dari hasil yang tidak dihalalkan secara hukum agama. Misalnya begini, bapak-bapak punya duit sebagai pemodal, sebut saja di sini siapa yang duitnya banyak? Pak Ustadz Haryanto duitnya banyak. Ya. Ini sekedar contoh. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Pak Satiman, Pak siapa, kalau ada orang yang butuh duit, ya suruh datang aja ke rumah saya siap minjemin duit. Sebagai orang Islam yang baik, memfasilitasi orang yang butuh pinjaman, maka meminjamkan uang, tetapi tanpa ada batasan mengembalikan jumlah lebih dari pengembaliannya. Misalnya pinjam 2 juta, kesanggupannya berapa bulan? Oh 2 bulan. Ya sudah, begitu sudah sampai 2 bulan dikembalikan. Lalu kemudian orang yang mengembalikannya itu menambahkan dari 2 juta, maka uang tambahannya itu adalah halalan thayyiban. Ya. Jadi ini 2 juta, ya udah bulan, lalu kemudian karena diputar itu ada hasil, kemudian mengembalikannya dari 2 juta ditambahi umpamanya 200.000 umpamanya. Tapi atas keikhlasan yang berhutang, maka itu halalan thayyiban. Tapi kalau umpamanya yang menghutangkan itu mengatakan bahwa pokoknya uang 1 juta dalam 1 bulan, mengembalikannya 1.200.000, misalnya begitu. Kalau yang mengukur lebihannya itu adalah si pemilik uang, maka uang lebihannya itu namanya uang riba, ya, pinjaman yang beranak, ya, pinjaman yang beranak. Kalau dalam bahasa orang kampung kita apa namanya? Renten. Ya, renten itu usahanya, orangnya namanya rentenir, tukang beranakin duit. Tukang beranakin duit ada nggak di masyarakat kita? Banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau dibilang banyak kaget saya. Innalillahi.
Nah, akeh apa oke? Oke banget apa ora? Banget terus bahaya ini. Bahaya. Ya. Sungguh terlalu. Telah dibahas panjang lebar tentang riba itu di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-Baqarah itu sudah banyak dibahas bahwa innama ya, ya'kuluna riba ya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba la yaqumuna ya, mereka tidak bisa tegak dalam hidup illa kama yatakhabbatuhu nas minal mas, kecuali hidupnya seperti orang yang kesurupan setan ya. Orang yang makan harta riba itu hidupnya tidak akan istiqomah dalam kebaikan kecuali kayak orang yang kesurupan setan. Orang kesurupan setan itu ya sadar nggak sadar, kadang-kadang ngomong sendiri, ngomel sendiri ya, kadang-kadang bentak-bentak orang gitu kan. Nah itu orang yang makan harta riba. Lalu kemudian Allah menjelaskan pula wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah jenisnya riba itu banyak, ada 6 macam ya. Ada riba yad, ada riba nasi'ah, ada riba fuduli dan yang lain. Pembahasannya sudah lewat, nanti boleh kapan waktu kita buka kembali ayat-ayatnya. Di antara riba itu adalah melebihkan pengembalian, itu yang paling gampang. Di antara yang lain adalah barter tanpa ada barter barang tanpa ada harga terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita barter tukar menukar barang itu harus dihargai dulu. Ya. Barang saya harga berapa? Saya tukarkan dengan barang nggak ada nyaknya, ya. Barang Pak Satiman. Kalau barangnya Pak Satiman nanti pahamnya jadi beda. Ya. Iya. Nah itu harus ada harga masing-masing. Kalau nggak ada harga, maka kelebihannya itu menjadi riba. Nah, lalu kemudian riba yang adha'afan mudha'afah itu riba yang berlipat-lipat ganda. Riba yang berlipat ganda itu begini. Tadi yang 1 juta dalam 1 bulan 1.200.000. Maka kalau tidak bisa mengembalikan, diperpanjang 1 bulan berikutnya, maka berarti bulan pertama menghutangkannya 1 juta, bulan kedua menghutangkannya 1.200.000. Maka bulan kedua apabila tidak bisa membayar, ya, maka nambah lagi. Jadi 1 juta jadi 1.200.000, bulan berikutnya 1.200.000 jadi 1.300.000. Bulan berikutnya nggak bisa bayar lagi, ya, jadi 1.600.000. Bulan berikutnya nggak bisa bayar lagi 1.900.000. Ya. 4 bulan menjadi 2 juta. 1 tahun jadi 5 juta. Itu namanya riba adha'afan mudha'afah. Anaknya beranak, itu loh ya. Itu namanya adha'afan mudha'afah. Maka yang lalu-lalu saya suka dengar begini, orang itu hutang 5 juta, dalam sekian tahun kemudian tanah rumahnya disegel sama rentenir. Karena hutang 5 juta, 5 tahun kemudian jumlahnya jadi 50 juta. Akhirnya rumahnya disegel. Masya Allah. Ada tak kejadian begini? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya adha'afan mudha'afah. Riba yang adha'afan mudha'afah. Riba yang beranak pinak. Harta riba yang beranak pinak. Harta riba itu haram hukumnya. Nah tadi yang pertama adalah kaitannya dengan mengambil harta rampasan perang padahal belum diperintah oleh Rasulullah, maka dihukumkan seperti mengelola harta riba. Lalu kemudian yang kedua,
Dalam tafsir yang saya baca, ya, saya baca tafsir ini Ibnu Katsir, dan saya baca tafsir yang lain, diantaranya tafsir Sawi, juga tafsir Al-Misbah saya baca sebagai literatur. Dikatakan bahwa ada orang namanya Amr bin Uqaish. Amr bin Uqaish ini dia duitnya banyak, itu diutang-utangi. Tetapi sistem mengembalikannya adalah dilebihkan. Ya. Kemudian kalau tidak bisa membayar, maka anaknya beranak lagi, jadi lebih lagi. Nah, padahal saudara-saudara Amr bin Uqaish itu sudah pada masuk Islam. Amr bin Uqaish sama dengan orang-orang kafir musyrik yang lain, mereka menghimpun harta, tidak mengenal halal haram, namanya juga orang kafir, orang di luar orang Islam. Tidak mengenal harta halal haram, pokoknya dapat aja, udah disikat, ya. Nggak kenal halal haram. Nah, sementara kalangan orang-orang kafir, mereka menghimpun harta untuk persenjataan perang itu dengan cara-cara keji seperti itu. Ya, ngumpulin duit dari mana harta yang haram dikumpulkan untuk beli senjata lalu buat perangkat perang. Nah, Amr bin Uqaish dia tidak masuk Islam, ya, karena dia tahu kalau masuk Islam harta Uqaish yang masih di utangan orang-orang tidak boleh ditagih kecuali modalnya. Jadi orang yang menghutangkan harta secara riba, kalau sudah tahu bahwa riba itu hukumnya haram, maka dia bolehnya nagih hanya modalnya. Adapun anakannya itu tidak boleh ditagih. Kalau dia masih nagih anakannya, maka berarti dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya paham, ya. Supaya paham tentang harta riba. Nah, sementara keuntungan harta riba itu kan untuk pembelanjaan hidup. Karena memang orang ini kerjaannya dagangin duit. Orang ini kerjaannya dagangin duit. Ya udah, pokoknya tiap hari nagih sana. Biasanya yang cepat tumbuh dan berkembang itu di pasar-pasar, ya. Pedagang-pedagang kecil yang modalnya pada habis itu didatangi, ya, dikasih pinjaman sekian, ntar sekian bulan harus kembalikan sekian. Karena saya pernah nolongin orang yang kepentok hutang seperti itu, dia dagang di pasar. Jadi hutang 3 juta 1 tahun jadi 5 juta, belum 1 tahun jadi 5 juta. Terus ketika hutangnya sudah mau lunas, ditawarin lagi, suruh hutang lagi. Kalau nggak mau ngutang, dimusuhi, difitnah. Begitu caranya. Akhirnya orang kalau udah mau lunas, hutang lagi. Biar kata nggak perlu, mau lunas, hutang lagi. Sehingga ketergantungan. Sampai akhirnya mentok, dia tidak bisa bayar, jadi lapaknya disita. Nah, dia datang nangis dengan keluarganya, kata saya hanya bisa menolong, membantu, ya, memberikan pinjaman sebatas melunasi hutang dia. Oh, nggak apa-apa Pak Ustaz, kalau udah dilunasin kan lapaknya kembali saya bisa pakai buat dagang. Ya sudah. Adapun kamu mengembalikan uang saya, bukan uang saya sih, uang orang-orang. Ya. Kalau dibilang uang saya nanti ada yang datang ke rumah lagi, ya. Ya, uang orang-orang gitu, ya. Uang orang-orang yang dikasihin ke saya. Nah itu saya tanggulangi dengan itu. Akhirnya apa? Dimusuhi, difitnah di pasar itu. Kata saya, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, katakanlah kalau sudah datang yang hak, maka pasti akan sirna kebatilan.
Innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Udah bismillah karena Allah. Kamu ingin menghilangkan yang riba-riba, jalani yang benar. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan persoalan dan bisa mengembalikan ya pinjaman dari saya walaupun bayarnya nyicil. Tidak ada masalah. Artinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Karena itu Amr bin Uqais nggak mau masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dia ngambil modalnya doang, mengambil modalnya aja, akhirnya dia akan rugi. Tetapi kemudian ketika dia melihat saudara-saudaranya sudah pada masuk Islam, akhirnya dia ikut masuk Islam. Kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kamu masuk Islam itu apa karena kasihan sama saudara-saudaramu sehingga ada yang sudah meninggal dalam perang, atau karena Allah? Dia menjawab, saya masuk Islam karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Akhirnya sesudah dibaiat masuk Islam, dia ikut berangkat perang. Ya, udah gak mikirin lagi tuh harta ribanya. Dia berangkat perang. Dalam peperangan mati. Ya, dalam peperangan ya, mati oleh musuh dari luar Islam. Kemudian jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah. Padahal dia baru baiat masuk Islam, lalu kemudian berangkat perang. Jadi belum sempat sholat karena belum masuk waktu sholat, belum melakukan ibadah, belum melakukan kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana ini jenazahnya Amr bin Uqais? Harus diapakan? Dia adalah orang yang mati syahid, maka dia harus kita kuburkan secara baik-baik. Jadi ya orang mati syahid itu tidak disolat, tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan, tetapi dikuburkan ya seperti pada kondisi ketika dia meninggal dunia. Nah, maka kemudian ayat ini ditempatkan pada posisi ya kisah-kisah tentang perang Uhud. Nah, faidah yang kita peroleh, manfaat yang kita dapati dari ayat ini adalah bahwa hidup ini butuh modal untuk kehidupan. Maka biaya hidup yang kita himpun, modal yang kita kumpulkan harus dicari harta yang halal. Harus dicari harta yang halal. Nah, mencari harta yang halal, bekerja berusaha untuk memperoleh harta yang halal, sesungguhnya dia sedang jihad di jalan Allah. Sedang jihad, Pak. Ya. Mau bekerja apa saja, ya, kerjanya umpamanya tukang nyapu, ya, tukang nyapu jalanan, namanya PPSU umpamanya ya. Tapi dia ini berupaya bekerja dengan baik, lalu kemudian memperoleh gaji sesuai dengan ketentuannya, maka harta yang diperoleh ini namanya harta yang halal. Maka dia sekalipun lahiriahnya sedang nyapu di jalanan, tapi sedang berjihad di jalan Allah. Umpamanya kerjanya tukang sampah, ya. Kelihatannya hina, tapi ketika dia bekerja itu untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dia himpun dengan harta jalan yang halal, sekalipun susah payah, maka sesungguhnya dia sedang bergerak berjihad di jalan Allah. Kita yang setiap hari bekerja, ada yang dagang, ada yang menjadi pegawai, ya. Bukan pegawai di sawah. Kalau pegawai di sawah temannya tebu, ya. Karena megawai, ya. Megawainya pakai luku, ada tebunya kanan kiri, itu juga namanya pegawai. Pegawai, ya kan di sawah kan itu ya. Iya. Ya. Tapi kalau pegawainya orang kota ya di perkantoran, ya. Mencari harta yang halal, memperoleh harta yang halal, maka dia sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah. Maka terus gerakan dalam mencari rezeki itu, kumpulkan, cari harta yang halal.
Sehingga ketika kita menghimpun harta dengan jalan yang haram, maka apa yang diperolehnya menjadi harta yang diharamkan oleh Allah. Kerjaannya tukang nyapu, ya, halaman MHT. Lalu sepi orang pagi-pagi ada jemuran nyantel, celana lepis 2 misalnya gitu, kaosnya masih cakep. Sepi orang gulung aja, gulung dah, ya. bungkus, ya. bungkus ketuk. Ya. Nah, berarti dia sesungguhnya sedang menghimpun harta yang haram. Maka dia pertama tidak jihad di jalan Allah, yang kedua dia sedang melakukan perbuatan yang dosa. Ya, dalam hal apapun, orang yang melakukan kecurangan dalam memperoleh harta, maka berarti dia sedang menghimpun harta yang haram. Pernah saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, ini rada-rada serius ini ya. Jadi pada tenang gitu ya. Tapi saya lihat tenangnya ada yang merem. Ya nggak apa-apalah ya. Iya. Iya. Tenangnya rupanya ngantuk ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi orang menghimpun harta dengan jalan haram seperti itu, ingat bahwa harta haram itu nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Dibelikan nasi bungkus, dimakan, berarti makan makanan yang haram. Maka berarti kita menyusun daging kita, menghimpun darah kita dari harta yang haram. Orang yang setiap hari menghimpun makanannya dengan jalan haram, maka dia gerak menuju ibadah menjadi berat. Jalan ke musola biar kata deket itu berat. Iya. Kaki ini kayak 10 kilo beratnya yang satu. Jadi susah melangkah ke tempat ibadah. Kenapa? Karena di badan ini daging dan darah kita tersusun dari harta yang haram. Masya Allah. Makanya kita kudu ngomong sama diri kita, ya Allah, apa ya udah dengar adzan gerak aja susah. Jangan-jangan ada yang haram nih yang saya makan. Begitu. Iya, ini saya nggak ngomongin orang lain, yang ngomongin diri kita gitu ya. Ya Allah, ngapa dengar adzan jalan ke musola ke masjid berat? Jangan-jangan ada yang haram. Itu harus kita curigai diri kita sendiri. Ya. Orang perempuan juga begitu. Orang perempuan jangan asal terima aja. Ya. Kudu tahu suaminya kerjanya apa. Ya. Orang perempuan jangan kayak burung tekukur di kandang. Tahu burung tekukur di kandang? Dikasih apaan aja meneng baik, nurut aja. Dikasih jagung nurut, dikasih beras nurut, dikasih beras ada batu-batunya dimakan juga. Ya, dikasih apaan aja dimakan tuh. Ya, orang perempuan juga perlu tahu. Nih laki gua cari duitnya kemana ini? Ya. Jadi suami saya menghimpun hartanya dari mana? Khawatirnya dikonsumsi oleh keluarga, maka keluarga juga jadi berat melangkah menuju ibadah. Orang-orang yang hari apa pengajian di musola Al-Hikmah, perempuannya ibu-ibunya, semuanya pada berangkat ngaji. Dia susah datang ke pengajian, malah senangnya datang ke tetangganya ngerumpi. Nah ini jangan-jangan ada harta yang haram yang kemakan. Oh Masya Allah. Dikonsumsi sama anak dibikin anak soleh susah karena bapaknya bukan Pak Soleh. Kalau bapaknya Pak Soleh, anaknya pasti anak soleh. Anak siapa dia? Anak soleh. Gitu. Maka kalau ingin cepat punya anak soleh, ya cari aja suami namanya Pak Soleh. Beres jadi anak soleh. Nama si Soleh, tapi tukang mabuk ada di orang sono jauh dulunya. Ya, namanya Soleh, kerjanya tukang mabuk. Udah soleh aja mesti tukang mabuk. Bagaimana kalau namanya ya Surono misalnya ya, atau Margono ya.
soleh atau tukang mabuk. Harta haram dikonsumsi masuk ke perut anak kita, biar kata disekolahin, di ngajiin, baca Qur'annya pinter, ya apa itu belajar baca tata cara sholat pinter, tapi diomongin orang tua mendelik, ya. Dinasehatin bukan nunduk, ya, tapi malah ngelawan. Jangan-jangan ada makanan haram yang masuk ke perut anak kita. Nah ini kita kudu curiga seperti itu. Kita kudu curiga begitu. Karena ya bukan sedikit, banyak yang begitu. Di Tanjung Duren ya, kemarin masuk TV gara-gara seneng sama anak perempuan, emaknya nggak kasih, emaknya ditusuk. Ya. Emaknya ditusuk. Ya. Bagus tidak sampai meninggal ya. Itu sampai kebangetan. Demen sama anak perempuan, nggak boleh sama emaknya. Jangan ngawinin itu nak, itu bibit bobotnya nggak bagus. Lihat aja tuh modelnya. Kalau keluar ya pakainya celana pendek, ya celananya ya Allah udah celana lepis pendek yang sejengkal di atas lutut ya, pakainya kaos begitu ya, bajunya begitu, rambutnya aduh ya Allah dicat warna-warni. Kata maknya jangan dia deh, ntar mau jadi apa dah kamu ya, kamu nggak bisa ngurusin istri kalau istrinya begitu. Cari deh yang solehah gitu ya. Solehahnya udah nikah sama orang ya. Masya Allah ya. Cari yang solehah, solehahnya udah dinikahi sama orang. Dari perempuan yang baik, yang taat ibadah, emaknya ditusuk Pak. Masya Allah. Nah ini kita khawatir jangan-jangan yang model begini-begini itu karena yang dikonsumsi masuk dalam perutnya, diantaranya ada harta yang haram. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Itu kalau dimakan. Kalau umpamanya dikumpulin, dibeliin barang, ya, saya pernah sampaikan bahwa harta haram itu diibaratkan sama dengan bangkai. Ya. Saya pernah nanya sama guru saya di pengajian rutin, ya saya nanya, Pak Kiai, harta haram itu bagaimana cara membersihkannya? Kata guru, harta haram itu seperti bangkai. Coba bangkai itu bisa nggak jadi suci? Bisa nggak bangkai jadi halal? Nggak bisa, nggak bisa. Bangkai ya bangkai. Lah terus kalau umpamanya dibeliin emas dipakai sama bininya, bagaimana Pak Kiai? Berarti pakai emas gelang kalung bangkai no. Ini tuh ya jangan begitu. Tapi kalau terlihat orang pakai gelang gede-gede dibilang pakai bangkai no, bisa digebukin orang kita ya. Dibeliin motor bagus, ya moge, motor gede, bapak ya di gang ini nggak ada motornya yang paling cakep kecuali dia. Bangkai. Ya, dia naik motor dibeliin rumah, menempatin rumah bangkai. Dibeliin mobil, naik mobil bangkai. Masya Allah. Seperti itu harta yang diperoleh dari jalan yang haram. Di antaranya adalah memperoleh harta dengan cara riba adha'afan mudha'afah. Mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal, lalu kemudian dilipat-lipat gandakan. Maka yang seperti itu efeknya luar biasa. Di dunia efeknya kita tidak akan bisa jalan menuju kebaikan. Bahkan orang yang model begini justru senangnya ngobrolin jelek sama orang-orang baik. Orang-orang baik diobrolin yang jelek-jelek. Hati-hati itu sama orang itu tuh, biar kata bolak-balik ke musola, nggak bagus dia. Buktinya kalau dia ke musola pasti ada sendal hilang. Padahal yang nyolong dia juga. Umpamanya begitu. Hati-hati sama dia mah baik di luarnya doang, kelakuannya nggak bagus dia. Itu kadang-kadang begitu. Tebar fitnah di tengah-tengah orang-orang yang baik. Maka harus hati-hati. Lalu
Kalau kemudian orang itu makan harta haram seperti itu, bagaimana di kuburannya? Kira-kira bagaimana Pak di kuburannya? Seneng kali ya di sononya ya, orang nggak pada balik ke sini sih. Masya Allah. Di kuburannya dikatakan bahwa orang yang memakan harta haram, kata bumi, kamu dulu waktu di dunia nginjek saya, mengambil harta yang haram, mendolimi orang lain, berbuat maksiat dan dosa. Sekarang kamu masuk di perut saya, maka saya akan gencet, digencet Pak, sampai hancur tulang belulangnya, hancur tulang belulangnya. Itu orang yang menghimpun memakan harta yang haram. Kalau yang dihimpun yang dimakan harta yang halal, apalagi orang itu ahli ibadah, ini kalau nggak salah di kitab Usuliyah pernah kita bahas. Itu bumi seneng, kata bumi, dulu waktu kamu di dunia jalannya menuju ibadah, mondar-mandir ke Mushola Al-Hikmah, ke Masjid Aryani, ke Masjid Nurul Islam, saya seneng kamu injek-injek saya. Maka sekarang ketika kamu menempati saya, berada di perut saya, kamu saya berikan kenikmatan. Buminya welcome, buminya welcome, karena orang ini jalannya pada jalan kebaikan. Masya Allah. Tuh di alam kubur, di alam kubur. Di akhiratnya bagaimana? Orang-orang yang menghimpun harta yang haram, memakan harta yang haram, dibersihin dulu di neraka. Sebab kata Nabi, siapa orang yang makan harta, ya, man akala luqmatan minal haram fannaru aula. Siapa orang yang memakan sesuap dari harta yang haram, neraka lebih utama bagi dirinya. Satu suap itu masuk neraka. Nah kalau sepiring itu boleh menang judi semua, buat beli nasi sepiring berapa suap. Besok boleh nipu orang, besoknya lagi boleh nyatut, ya macam-macam itu, ya. Diperoleh dari harta yang haram, maka berarti selamanya dia akan ada dalam neraka. Dibersihin dulu tuh harta haramnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini diakhiri dengan kalimat wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Wedya sira marang Gusti Allah, begitu ya. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup di dunia itu tidak lama. Hidup di dunia tidak lama. Berapa lama sih kita menikmati hidup? Ya. Berapa lama sih harta haram kita bisa manfaatkan dalam hidup? Nggak akan lama. Kalau umur kita sudah melewati 50, 55 tahun, 60 tahun, makan jagung aja udah susah. Ya. Dulu makan jagung goreng enak, keletak-keletuk, keletak-keletik, ya Allah. Sekarang udah tua, umur udah 60 tahun, gigi udah habis. Ya. Itu jagung satu aja, ya, ngalor idul, digigit gak kena. Ya, makanya malam-malam, ya, si aki-aki makan jagung, ya. Maling baru mau masuk, ya. Orang tinggal masuk aja ngalor ngidul susah amat. Malingnya lari Pak, ya. Dikira ngelaluin maling, padahal dikit jagung nggak kena tuh, masya Allah. Itu baru jagung, belum yang lainnya. Maka kita tidak akan lama menikmati, ya, harta kita di dunia. Karena itu harus pilih yang halal. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kalian jadi orang yang bejo. Ya, ingat filosofi bejo, masih ingat? Ya. Bejo itu, ya, untung beruntung. Ya. Kalau untung doang itu belum bejo. Bejo itu untung beruntung. Untung di dunia mendapatkan keselamatan, berkah dari Allah. Untung di akhirat akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tinggalkan harta riba.
tinggalkan harta riba supaya kita mendapatkan keuntungan di sisi Allah, berkah dalam hidup dunia, selamat di akhirat, tidak nyemplung dalam neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti seru-seruannya pada ayat berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pelajaran hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.